Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama GKI Kebonjati 100. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat mengikuti kebaktian online GKI Kebonjati. Saat ini kita masih diliputi dengan perasaan yang tidak menentu menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Namun, kita semua ingat akan ungkapan bahwa burung pipit yang tidak bekerja dan tidak mencari makan tetapi sangat diperhatikan Allah, apalagi kita. Mari kita datang kepada Dia dengan kesungguhan hati, dengan menyerukan pujian dan pengagungan. Genta Injil bergaung. Genta Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Besarlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cepat, Injilnya memberi sukacita yang besar. Genta Injil bergaung, peringatan terdengar. Barang siapa yang menolak dapat hukuman besar. Serahkan hidupmu pada Yesus Tuhanmu. Jika kau tidak terdapat, akan selamatlah tentu. Suaranya bergema dalam dunia yang cepat, Injilnya memberi sukacita yang besar. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan bersama saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh keberanian. Sesungguhnya dari manakah ketakutan kita? Ketakutan juga keberanian sesungguhnya berasal dari sumber yang sama, yaitu pikiran kita. Pikiran kita dikatakan seolah-olah merupakan medan pertempuran, tempat pergulatan antara baik, jahat, yang benar, yang salah, juga tempat pertempuran antara keberanian dan ketakutan kita. Ini juga terjadi bahkan ketika kita ingin menyatakan kebenaran Kristus di tengah dunia ini. Dan seringkali roh ketakutan yang lebih kuat. Karena itu, melalui tema hari ini yaitu tetap teguh menyatakan kebenaran Kristus,
Kita diajak untuk terus memenuhi panggilan iman kita, yaitu memberitakan kebenaran Kristus dengan berani, walaupun ada di tengah-tengah ancaman ataupun penolakan dunia. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh, syukurku diangkatnya. Saudara-saudara, marilah kita menguji dan menyelidiki diri kita sendiri, seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Mari kita menaikkan doa pribadi kita. Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami jika sebagai pengikut-Mu kami seringkali goyah dalam menghadapi pencobaan. Iman kami terguncang karena penderitaan. Kami bimbang dalam pergumulan hidup kami. Bahkan tidak jarang kami bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Ya Bapa, sebagian besar waktu kami pun kami pakai hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Kami cenderung menghindari tantangan. Jika ada kesempatan untuk bersaksi, kami justru banyak menghindar. Kami tidak mau menderita bagi Engkau, walaupun Engkau telah menanggung derita bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap persoalan hidup kami, agar kami tidak mudah goyah dan terombang-ambingkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah saudara-saudara, kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan.
Dengarlah berita anugerah menurut 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Memasuki pelayanan firman hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di hari Minggu ini kami bisa berkumpul bersama keluarga. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya sabdamu boleh menyapa setiap kami, agar kami menjadi pengikut Kristus yang tetap teguh di dalam menyatakan kebenaran Kristus. Di tengah kondisi dunia yang sering membingungkan kami, banyak sekali ajaran-ajaran yang membingungkan kami. Kiranya kami semua memiliki keteguhan hati, agar kami tetap memiliki satu sikap yang kuat dan tegas di dalam mempertahankan iman percaya kami dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Sebab semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan bersama-sama membacakan Mazmur 69 ayat 7 sampai 10, kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai 18 secara berbalasan. Ayat 7. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah. Noda meliputi mukaku, Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Kita lanjutkan ayat 16. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku. Atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu. Sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis oleh kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Menjadi seorang martir, itulah konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Siapkah kita? Saudara-saudara, menjadi martir atau mengalami penganiayaan dan siksaan dimulai dari zaman Stefanus, seorang diaken, seorang pengikut Kristus yang mati dirajam. Kemudian murid-murid Yesus yang lain, Petrus yang disalib terbalik, Paulus yang dipenggal, dan juga pengikut-pengikut pada saat zaman kekaisaran Nero, di mana mereka juga dikumpulkan menjadi korban bagi keganasan makhluk-makhluk buas yang kita tahu tempatnya sekarang disebut dengan Kolosium. Dan begitu juga tahun-tahun sesudahnya, bahkan ketika gereja berdiri menjadi satu institusi legal yang diakui oleh satu negara. Bahkan gereja sendiri menjadi aktor di mana menindas sesamanya, buat orang-orang yang ingin merombak atau mempertahankan satu kebenaran. Dan saudara-saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah jika dihubungkan martir itu dengan kondisi kita saat ini, kita bisa sama seperti mereka? Maka saudara-saudara, jika kita tarik peristiwa yang lalu dengan masa yang sekarang, memang secara fisik kita tidak mengalami aniaya dan penyiksaan di Indonesia khususnya. Tetapi kita mengalami satu hal yang sama, yaitu iman kita diuji. Iman kita sedang gentar sekarang ini. Ketika 1 bulan kita menghadapi PSBB, oke, itu masih gak apa-apa. 2 bulan kita mulai merenung, lalu kita mulai merasa was-was. Bulan ketiga kita mulai berteriak, Tuhan, mau sampai kapan ini terjadi? Saudara-saudara, tetap teguh di dalam menyatakan kebenaran Kristus. Bukan bicara soal bagaimana kita menghadapi penganiayaan, bagaimana kita kuat menghadapi sebuah penindasan secara fisik, tetapi bagaimana iman kita tetap teguh di dalam persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Berangkat dari peristiwa para martir tadi dan kita hubungkan dengan peristiwa yang sekarang, maka setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari supaya kita tetap teguh di dalam menyatakan kebenaran Kristus. Yang pertama, carilah sampai dapat apa yang engkau sembah. Carilah dengan seksama sampai kamu dapat mengenai apa yang kamu sembah, bukan apa yang kamu dapat ketika kamu sembah, tetapi siapa yang engkau sembah. Maka di dalam Injil Matius yang kita baca hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, Tuhan Yesus menjelaskan 3 hal kepada para murid. Yang pertama, ketika engkau menjadi pengikut Kristus, ingat, posisi murid ada di bawah guru. Posisi hamba ada di bawah tuannya. Posisi pengikut ada di bawah Tuhan.
Maka ketika seseorang menjadi pengikut Kristus, dia harus sadar diri, siapa yang dia sembah itu Tuhannya, bukan hambanya. Kenapa banyak orang menjadi galau? Kenapa banyak orang menjadi gampang goyang? Yaitu ketika tidak memposisikan diri sebagai hamba, tidak memposisikan diri sebagai murid, tetapi memposisikan diri sebagai Tuhan atas Tuhan. Ketika dalam hidupnya dia mengatur Tuhan, ketika dia mengucapkan doa, dia meminta segala sesuatunya supaya Tuhan cepat kabulkan permintaanku, seakan-akan Tuhan itu hamba atau jongos yang mengerjakan segala permintaan kita. Maka tidak heran saudara-saudara, ketika apa yang dia minta tidak dipenuhi oleh Tuhan, maka dia menjadi bimbang. Kembali lagi, posisi Tuhan adalah yang di atas. Ketika kita mengetahui dan melidiki dengan lebih seksama siapa Tuhan dalam hidup kita, maka kita menyadari posisi kita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas jiwa dan tubuh. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, jangan takut kepada mereka yang mampu membunuh tubuh, tetapi tidak memusnahkan jiwa. Tapi takutlah kepada Tuhan yang mampu memusnahkan jiwa dan tubuh di dalam neraka. Kalau kita punya kesadaran bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa, maka kita memiliki satu ketegaran di dalam hidup. Yang kedua, di dalam Injil Matius juga, Tuhan adalah yang memelihara, tetapi pemeliharaan Tuhan bukan seperti yang engkau bayangkan. Tuhan memperumpamakan seekor burung pipit yang dijual 2 harganya seduit. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, beli 2 dengan uang yang paling murah pada masa itu. Ya mungkin 1.000 atau 500 mungkin ya saudara-saudara. Burung mudah sekali didapat dan murah. Tetapi burung yang murah itu pun dipelihara Tuhan, apalagi kamu. Jadi jangan khawatir akan apapun juga, sehelai rambut pun tidak akan luput dari perhitungannya. Artinya saudara-saudara, Tuhan kita ini Tuhan yang memelihara dan menjaga. Tetapi yang ketiga, Tuhan Yesus ingin mengatakan, walaupun aku memelihara kamu, Tuhan tidak kompromi dengan ketidaksetiaan. Tuhan tidak kompromi dengan orang-orang yang hanya mengutamakan dirinya sendiri, kedagingannya sendiri untuk memenuhi segala keinginannya. Tuhan tidak kompromi dengan orang yang mengandalkan atau mempertimbangkan orang lain ketika dia mau mengikut Kristus. Maka saudara-saudara, yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya adalah Tuhan mau kita setia. Tuhan mau kita menyadari bahwa ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita mengakui Dia di setiap langkah kita, Dia akan mengakui kita di hadapan Bapa. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita cari sampai dapat tentang siapa yang kita sembah, maka sebenarnya kita menyadari diri kita ini bukan siapa-siapa. Kita dipelihara dan kita dilindungi, walaupun ada penindasan, walaupun ada penyiksaan, tetapi ketika kita sadar siapa kita, maka sesungguhnya kita akan tahu bagaimana kita memposisikan diri. Yang kedua adalah carilah kebenaran Kristus dengan caramu sendiri, bukan dengan cara orang lain. Tahun 2015 ada survei tentang berapa banyak pemeluk agama di dunia. Dan yang masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya adalah agama Kristen menempati posisi pertama sebagai agama yang dipeluk paling banyak di dunia, yaitu sebanyak 2,3 miliar. Banyak sekali. Tetapi kenapa 2,3 miliar ini tidak begitu berdampak bagi keseluruhan hidup banyak orang di dunia ini? Anggap saja 1 orang berdampak kepada 1 orang yang lain. Pasti saudara-saudara, semua dunia ini menjadi Kristen. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa 2,3 miliar orang ini justru tidak menjadi saluran berkat buat orang lain? Maka pertanyaan ini bisa dijawab kira-kira karena 3 hal. Yang pertama, orang yang menjadi pengikut Kristus bukan karena pilihannya sendiri, tetapi karena warisan orang tua. Berapa banyak saudara-saudara orang menjadi Kristen bukan karena dia memilih sendiri imannya, tetapi karena dilahirkan demikian. Keturunan demi keturunan, kualitas demi kualitas akan terkikis. Kenapa? Karena orang yang pertama kali
mengakui atau mengikuti Kristus, memiliki satu komitmen yang tinggi, lalu anaknya mulai mungkin memiliki komitmen yang sama, lalu turun, akhirnya terkikislah kualitasnya. Dan itu yang terjadi sekarang. Yang kedua, mungkin karena orang yang menjadi pengikut Kristus karena motivasi yang salah. Mengikut Kristus karena melihat media-media sosial menggambarkan begitu hebatnya menjadi orang Kristen, betapa enaknya hidup jadi orang Kristen. Ikut Kristus akan dilindungi dari segala apapun. Jadi pengikut Kristus punya banyak hal, mobil bisa beli, ya tinggal minta, Tuhan akan memberi dan lain sebagainya. Kok enak sekali ya. Tidak melakukan banyak meditasi, tidak melakukan banyak ritual keagamaan, kok bisa masuk surga? Kok kayaknya enak sekali. Saudara-saudara, orang dengan motivasi yang seperti ini akan menimbulkan gejolak atau jadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu yang ketiga, ada orang yang menjadi Kristus karena hanya metode-metode yang ada terkungkung dengan hal-hal teknis, tidak mengakar kepada kehidupan pribadinya. Natalan datang, perjamuan kudus datang, Pentakosta datang, acara-acara yang lain datang, tetapi sekedar ritual. Sekedar apa yang nampak, tetapi tidak sungguh keluar dari hati yang paling dalam. Nah, saudara-saudara, ketika orang mencari Tuhan dengan cara orang lain, ya begini hasilnya. Kekristenan menjadi tumpul, secara kuantitas boleh banyak, tetapi secara kualitas menjadi berkurang atau minim. Maka saudara-saudara, perlu kita hayati bahwa mencari Tuhan itu caranya berbeda-beda. Ada orang yang mencari Tuhan dengan cara menolong orang lain. Ada orang yang mencari Tuhan dengan cara berkebaktian yang sungguh-sungguh. Ada orang yang mencari Tuhan juga dengan bermeditasi, melakukan puasa, melakukan doa semalam suntuk. Ada juga saudara-saudara orang yang menemukan Tuhan dengan berpikir secara filosofis yang rumit-rumit. Setiap orang caranya beda-beda. Ada juga yang ketika mau berjumpa dengan Tuhan, dia harus mengalami satu kepenuhan lah, gitulah. Anggaplah dia harus bernyanyi, berbait-bait terlebih dahulu, baru dia bisa menemukan Tuhan. Ada yang seperti itu. Tetapi tidak ada satu metode yang sama bagi setiap orang. Setiap orang punya caranya sendiri. Tetapi ketika orang itu sudah menemukan caranya, maka tidak ada satu hal pun yang akan menggoncangkan dia. Akhir-akhir ini kalau Bapak Ibu, saudara-saudara lagi punya waktu, buka-buka YouTube, pasti menemukan ada film-film tentang orang yang berpindah agama. Ada orang yang pindah dari Kristen ke agama lain, atau dari agama lain pindah ke Kristen. Apa yang biasanya terjadi? Yang biasanya terjadi adalah orang-orang tersebut menjelek-jelekan agama yang sebelumnya. Kenapa? Karena mereka waktu di agama sebelumnya tidak belajar sungguh-sungguh, tidak mencari dengan sungguh-sungguh. Di agama yang baru, dia sambil ngumpet-ngumpet, dia baca secara serius, dia teliti. Akhirnya dia terpincut, akhirnya dia tertarik dengan agama yang baru itu. Ya jelas saudara-saudara, agama yang baru itu lebih baik daripada agamanya yang lama, karena dia cari sendiri. Maka sebagai orang yang percaya sejak lahir, menjadi penting bagi kita untuk mencari Tuhan dengan cara kita sendiri dan dengan tekun. Yang ketiga adalah ketika kita sudah mencari Tuhan dan mendapatkannya, jagalah diri kita, jangan sampai ternoda oleh dosa. Ketika engkau sudah menemukannya, jangan lupa untuk memelihara terus kehidupanmu di dalam kekudusan. Karena ada dua ancaman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Yang pertama, ancaman dari Beelzebul. Beelzebul ini adalah sebutan bagi setan yang menggoda manusia untuk menjauhi Tuhan. Caranya begitu licik, begitu cerdik, mulus, dan bahkan juga diplomatis. Sama seperti ular yang menggoda Hawa. Dia bilang, Hawa, buah ini tidak akan membuat engkau mati, tetapi menjadi sama seperti Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa sulit ketika ada pemikiran-pemikiran dari dalam yang menggoda kita untuk meniadakan sebuah kebenaran.
kebenaran itu bukan sesuatu yang gampang bisa kita temukan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara nonton cerita detektif atau baca, maka kebenaran itu akan ditemukan melalui fakta. Dia mengalami kejadian jam segini, senjata pembunuhannya adalah pisau, ditemukan di tong sampah dengan darah, ada DNA-nya, ada diteliti ini DNA siapa. Akhirnya ditemukanlah siapa pembunuhnya. Fakta membuktikan satu kebenaran. Tetapi yang saya ingin garis bawahi, tidak semua fakta itu benar. Tidak semua fakta itu kebenaran. Contohnya, politik itu dipenuhi oleh orang-orang yang korup. Di Indonesia, perpolitikan ditemukan banyak orang-orang yang korupsi. Itu fakta bukan? Fakta. Tapi apakah itu kebenaran? Tentu bukan, saudara-saudara. Begitu juga yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 6. Ketika engkau berdosa, kasih karunia itu ada. Ketika engkau berdosa, kasih karunia itu tetap ada. Pengampunan itu tetap ada. Tetapi jangan engkau pakai kasih karunia itu untuk hidup di dalam dosa. Fakta Tuhan akan mengampuni, tetapi itu tidak benar. Ketika kita hidup di dalam keberdosaan, di dalam kasih karunia yang sudah kita terima, lalu kita dengan sengaja terus hidup di dalam dosa, saudara-saudara, sesungguhnya itu bentuk penyelewengan. Dan hati-hati, itu adalah tipu muslihat Beelzebul. Lalu ancaman yang kedua yang sering kita dengar adalah ancaman pembunuh tubuh. Pembunuh tubuh ini adalah mereka yang mampu mencederai dan menyiksa kita sehingga kita mengalami kegoncangan dan ketakutan. Pada akhirnya kita bisa jatuh ke dalam dosa penyangkalan kepada Kristus. Maka saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kembali lagi bahwa jangan takut terhadap pembunuh tubuh, tetapi takutlah kepada yang menguasai jiwa dan tubuh sekaligus, yaitu Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita ingat 3 hal di dalam menjalani kehidupan keteguhan beriman di dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, carilah sampai dapat tentang siapa yang engkau sembah. Yang kedua, carilah kebenaran Kristus dengan caramu sendiri, bukan dengan orang lain. Ketiga, ketika engkau sudah menemukannya, jangan lupa untuk terus memelihara hidupmu di dalam kekudusan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap teguh di dalam menyatakan kebenaran Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum memasuki doa syafaat, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bahwa minggu depan kita akan mengadakan kebaktian pengajaran dengan tema bukan sekedar upah. Setelah kebaktian premier pukul 7, maka di pukul 8 kita akan mengadakan diskusi tentang tema tersebut. Maka saya mengundang saudara-saudara untuk juga bisa ikut hadir di dalam media Zoom atau juga bisa menyaksikan melalui channel YouTube yang ada di gadget atau di komputer saudara-saudara masing-masing. Mari kita masuki doa syafaat. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan doa syafaat kami di tengah kondisi yang sulit ini.
Kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, terutama mereka yang mengalami kesulitan di dalam pengobatan. Mereka menjadi begitu sulit untuk menjalani pengobatan rutin yang harus mereka jalani sebelum COVID ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka jalan keluar dan juga perlindungan ketika mereka harus mendatangi rumah sakit yang mereka datangi. Kami juga berdoa untuk mereka yang kesulitan secara ekonomi, baik mereka yang mengalami pemotongan gaji dari tempat kerja mereka, bahkan mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tentu tidak mudah untuk mencari pekerjaan di masa-masa seperti ini. Tuhan, tolonglah mereka yang berseru, yang meminta tolong kepadamu. Kiranya Tuhan memberikan solusi kepada mereka agar mereka dapat menemukan jalan keluar. Ya Tuhan, kami pun ingin mendoakan untuk setiap elemen masyarakat yang sedang mempersiapkan diri memasuki tatanan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Kami meminta supaya setiap elemen ini dapat mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya, supaya cepat atau lambat mereka dapat beradaptasi dengan hal-hal yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Begitu juga dengan gerejamu ini Tuhan, GKI Kebonjati. Ketika pada saatnya nanti kebaktian boleh dilaksanakan di tempat ini, kiranya Tuhan menolong majelis jemaat beserta tim yang menyediakan atau mempersiapkan pelaksanaan kebaktian on-site agar semuanya boleh tersedia dengan baik, sehingga jemaat Tuhan yang rindu untuk hadir beribadah di tempat ini dapat juga terfasilitasi segala sesuatunya dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh gereja di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Kiranya kami dengan bijak dapat menentukan kapan gereja ini atau gereja mereka dapat dibuka, sehingga tidak ada efek samping atau dampak-dampak berkepanjangan yang dihasilkan dari kebaktian yang diadakan. Kami pun berdoa untuk pemerintah kami, ya Tuhan, agar mereka dengan sikap yang bijaksana dapat menentukan strategi-strategi atau langkah-langkah yang tepat untuk beradaptasi dengan hal yang baru, dan juga para pemimpin kami dapat bersikap dengan tegas terhadap satu atau dua orang yang sengaja mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Kami memohon supaya presiden kami juga diberikan hikmat agar dapat menentukan satu sikap yang paling baik untuk juga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, tetapi sekaligus tidak mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati pengajaran firman yang disampaikan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dapat memberikan persembahan syukur tahunan dengan melakukan transfer ke rekening BCA GKI Kebonjati Bandung dengan menambahkan angka nominal 5 di belakang nilai transfer yang diberikan. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan mingguan dapat memberikannya melalui transfer Berlimpah sukacita di hatiku
sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih di masa yang saat ini sedang tidak pasti Tuhan, kami masih bisa memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan menguduskan dan memberkati persembahan ini agar dapat digunakan dalam pelayanan di tempat kami, di gereja ini maupun dalam masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Dan namamu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bahkan tanpa surga mestilah musuhi, supaya tumbuh dan segar di panas surya membengkak. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergerak. Ya Tuhan kirim Allah penabur yang hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Mari kita terima pengutusan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama GKI Kebonjati 100. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.